Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang penuh berbahagia ini, kita akan mengobrol dengan salah satu tokoh Indonesia, Dukun Pelet, bersama Mbah Maruto. Berbicara tentang ilmu perdukunan itu bagaimana Mbah hari ini? Yang penting kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah dalam bentuk apapun, kesehatan, kemudian kekasihan dan seterusnya, minta rezeki yang banyak pada Allah yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang ilmu perdukunan itu, apakah memang ada dukun pelet, dukun santet, pagar rumah, pengasihan? Sebenarnya kita secara ini komplit itu. Komplit ya. Nah, ada itu ya ada, seperti katakan santet ya ada, ilmu istilahnya itu. Kita yang penting meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam pertama, insya Allah kalau kita permohonan kita betul-betul kita mohon pada Allah, insya Allah diijabahi. Tapi ya mohon yang baik-baik aja. Mohon minta jodoh, putra, rezeki dan seterusnya, cinta kasih sayang. Oke Mbah Maruto, ini mengenai Indonesia. Indonesia itu kan terkenal dengan negaranya yang beragam, suku, agama, budaya, bahasa, dan bentuk seni yang ada di Indonesia banyak sekali Mbak ya. Iya banyak sekali. Sehingga kalau kita jas merah, jangan lupakan sejarah. Maka ada orang-orang pendahulu kita yang dulunya pernah dijajah, tapi mereka meninggalkan sejarah. Kita bukan pelaku sejarah, tapi kita adalah anak dari orang-orang terjajah Mbak ya. Ya. Apakah sampai hari ini Mbah Maruto merasa terjajah atau sudah merdeka? Ya sebenarnya itu memang kehidupan manusia atas permintaannya hidup bebas semuanya. Tapi namanya ada aturan agama, pemerintahan dan seterusnya. Ya sebenarnya kita itu ya sudah merdeka. Ya nikmatilah kemerdekaan ini dengan penuh bahagia. Enggak usah kita istilahnya itu semuanya itu memang sudah kata tadi hidupnya memang pengen hidup bebas lah manusia, tapi semua itu tidak dibatasi dalam norma-norma agama dan pemerintahan. Soal dijajah dan dijajah kita sudah merdeka ya, katakanlah merdeka, nikmatilah kehidupan di dalam dunia kemerdekaan di Indonesia ini. Berarti kita itu anak-anak dari orang-orang yang dulu pernah dijajah. Pernah jajah itu dalam sejarah, cara diri kan tidak tahu zaman waktu itu, karena itu dijajah bumi merdeka kita lah itu dalam cerita sejarah kan 1945, dalam kelahiran kita kan juga di atas itu, bahkan saya sendiri 1964, 65, jadi masalah itu tinggal cerita lah untuk dijajah Belanda, Jepang, terutama dalam hal istilah apa itu komunis, PKI 48, 65 dan seterusnya. Saya juga cerita dari sejarah masa-masa yang terdahulu ya, terutama yang masih hidup sampai sekarang. Bagian ada. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang ilmu perdukunan, ilmu sejarah. Ini kemudian kita akan berbicara mengenai sosok manusia, yang mana manusia ini sudah tiada, tapi ajarannya masih kita anut, Pak. Ya, Indonesia ini kan dulunya dimasuki agama Hindu dan Buddha ya. Ya. Kemudian datanglah Islam. Islam di sini punya kitab Al-Quran yang dibawa seorang nabi. Nah, kita nggak pernah ketemu nabi, tiap hari kita mendoakan nabi. Itu bagaimana? Ya memangnya kita dianjurkan dalam nabi. Diajarnya gimana? Perbanyaklah sholawat pada Nabi Muhammad SAW, saudara nanti akan diberi syafaat pertolongan pada Nabi Muhammad. Gusti Allah lewat Gusti Allah Subhanahu lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak memperbanyak sholawat Nabi. Nabi sendiri ya nggak mau mendoakan kita. Soalnya kita disuruh berbanyak sholawat, bahkan dalam hari Jumat 1 sholawat 10 kebaikan. Itu dianjurnya memangnya itu. Quran kitab suci Al-Quran ini menyebutkan dalam malaikat sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah Subhanahu mengucapkan sholawat
Bahkan para malaikat mau ucaplah sebanyak untuk sholawat. Memang itu dianjurkan orang sosial kan tidak ada. Gitu. Tidak memang. Seandainya pengen diberi syafaat Kanjeng Nabi, Gusti Allah lumatar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya perbanyaklah sholawat. Gitu ya. Ibarat kata kita itu dilahirkan dari nenek dan kakek kita yang sudah tiada, tapi kita tetap mendoakan mereka. Mereka meninggalkan banyak kenangan gitu ya. Oke, Mbah Maruto ngomong-ngomong tentang cinta. Nah, menurut Mbah Maruto definisi dari kata cinta sendiri itu apa? Ya, cinta kasih sayang, saling istilah cinta itu adalah suatu kenikmatan anugerah pada Tuhan yang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam ini, dan itu pun dalam Nabi cinta ya diwajibkan. Soalnya apa? Kalau dia untuk masa perkawinan pernikahan ini sunnah Nabi. Nah, seandainya aku yang ikuti aku, saya kawin lah. Itu dalam percintaan, tapi ya ketahuilah kecintaan, ketresnan itu belum tentu memiliki. Yang memiliki itu adalah aran-aran jodoh pada yang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu. Jadi istilah cinta kesenangan belum memiliki kita. Nah, kalau tidak dianugerahi di Tuhan yang Maha Kuasa Gusti Allah dalam ini jodohnya lah. Berbicara tentang cinta berarti love. Iya, Bicara tentang love itu kan bentuk pengorbanan, bentuk perjuangan. Cinta yang sangat luar biasa itu ketika kita mencintai seseorang, tapi kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah bersalaman dengannya, tidak pernah bertatap muka dengannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, Mbak ya. Nah, kenapa kok umatnya Nabi Muhammad itu istimewa? Banyak manusia yang belum ketemu Nabi Muhammad dengan langsung, tapi tiap hari membacakan doa, kemudian mengikuti sunah-sunahnya, mengikuti acaranya. Ini bagaimana sih sebenarnya? Ya karena ini orang Islam itu nabinya ya Muhammad, sudah katakan tadi. Quran sudah menyebutkan innallaha wa malaikatahu nabiyya alladzina sallallahu alaihi wasallam. Ya perbanyaklah sholawat pada para malaikat Gusti Allah, sholawat para nabi, maka dari itu wahai orang-orang beriman perbanyaklah untuk sholawat. Dan kita ini sebagai orang Islam, apalagi kita memang aturannya seperti itu, yaitu ikutilah, terutama dalam hal ini kan orang Islam sholat 5 waktu, zuhur, ngasar, maghrib, isya, sholat wajib, yaitu diwajibkan tidak menjalankan dosa, menjalankan mendapat pahala. Nah, dalam ini sesuai dengan kitab suci, istilah yang lil muttaqin takwa itu yang penghuni surga, yaitu yang iman, takwa, amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Soal katakan tadi diutamakan jamaahnya masjid, tidak sholat 5 waktu. Kalau terpaksa ya di mana Anda berada, disitulah Anda untuk menjalankan sholat di lapangan, di tanah padang, pasir, dan seterusnya. Jadi kewajiban kita memangnya agama kita ya agama Islam itu bab sholat 5 waktu. Liane itu untuk tambahan sunnah, ya kerjakan ya mau marilah mengerjakan ya mudah-mudahan bisa berjalan sebagai tambahan. Di mana Anda berada, keadaanmu bagaimana, bunga pos susah, apa di mana Anda berada tuh minta bagaimanapun juga itu permintaan saya atau menurut saya 5 waktu itu bagaimana bersama itu jalankanlah. Kalau tidak kita menjalankan sholat 5 waktu, kita diancam dengan neraka sakor. Ada Musadir ayat 134, masalahku sakor ngapalah sirakabar dengan neraka sakor, mau sakor taunya malaikat. Ini kalau namanya ini aku dulu tidak menjalankan sholat 5 waktu. Jadi kunci utama surga berdasarkan ini bab sholat 5 waktu. Bila perlu ya nambah, saya kata-kata sholat sunat tambahan, tapi ya poso, pertama hari Ramadan, sedekah itu dianjurkan orang kon wong sugih tok, wong pelarat dianjurkan wali aja semampunya, wong sugih 10.000, wong pelarat kasane 500 apa sih, itu semuanya dianjurkan itu. Luar biasa pemaparannya. Tidak ada spasinya, terus panjang gitu.
Ngobrol-ngobrol sampai rokokan. Oke teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang sedang lagi ngapain saja. Malam ini memang pertemuan dengan Kiai Maruto ini momentum ya. Artinya momentum di sini kita bukan bertemu dengan pocong, bukan bertemu dengan kuntilanak atau genderuwo. Langsung ketemu dengan manusia dengan manusia. Ketemu langsung dengan mbahnya genderuwo gitu. Yang nggak ngamar kutu kita berusaha lah semaksimal mungkin. Soalnya kita sering mengadakan live dan mengadakan live streaming dengan genderuwo kuntilanak potong. Kita ajak diskusi. Ajak ngopi bareng. Jadi teman-teman semuanya kita dengarkan petuah-petuah nasihat dari seorang Kiai Jogroko ini ya. Orang yang sudah berpengalaman dalam dunia spesialis spiritual. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tentang filosofi manusia itu kan, manusia itu ketika dilahirkan dari perut ibu dia kan menangis Ya. wah gitu ya. Dia besar akhirnya tua meninggal. Ketika meninggal dia nggak menangis, tapi yang menangisi orang di sekitar. Waktu lahir dia menangis, tapi orang di sekitarnya ikut senang bahagia ya, karena dilahirkan. Mungkin ini filosofinya ketika Mbah Maruto lahir nangis, wah ya. tapi orang-orang di sekitar senang gitu. Senang, ya. Lahirnya ada orang bayi. Mbah Maruto akan disiarkan di masjid Innalillahi. Akhirnya orang ikut menangis, tapi Mbah Maruto orang meninggal itu senang atau sedih Mas sebenarnya? Sudah berjumpa dengan Tuhan itu gimana? Memang ya Gusti Allah menghendaki demikian, ya ini yang kita berdoa, kita beri panjang umur 100 tahun ya soleh-soleh, mantap sehat. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala soal kita memang Gusti Allah Subhanahu sudah menghendaki apa daya lah, karena kita berdoa yang Maha Kuasa Gusti Allah kita beri umur panjang, soalnya apa? Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya amal soleh-solehahnya iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejelek-jelek manusia panjang umurnya jelek budi pekertinya. Ngomong-ngomong Mbah Maruto tentang sebuah kematian, pasti kan akan datang kepada setiap manusia, setiap orang pasti akan mengalami kematian ya. Mbah Maruto sendiri apakah siap nanti ketika dipanggil Tuhan? Ya, memang Gusti Allah menghendaki ya tidak masalahnya kita berdoa, tapi berdoa yang Maha Kuasa yang beri umur panjang saya katakan tadi. Khairun nasi menasihati mantola khairun nasi sebaik-baik manusia ya panjang umurnya. Mantola umruhu wasadullah. Itu baik-baiknya panjang umurnya dan baik amalnya. Itu sumber hadis. Yang berdoa yang makan tetap kita ada yang Maha Kuasa di umur panjang 100 tahun soleh-soleh iman takwa sehat pres gitu. Kalau tentang Gusti Allah menghendaki demikian ya padanya mau kita kulo nafsin dha'iqatul maut, manusia itu nanti semuanya akan merasakan mati, yang hidup termasuk malaikat sendiri yang menanyakan kawannya juga mati setelah hari kiamat. Tidak ada yang abadi ya. Tidak ada yang abadi, yang abadi hanya satu, Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Ngomong-ngomong tentang Mbah Maruto ini kan salah satu sosok yang suka tersenyum ya, suka sumeh, artinya suka bahagia, gembira, tertawa. Resep salah satu agar awet muda kan selalu tersenyum. Tersenyum. Tapi kalau tersenyum kan minimal 2 orang. Kalau 1 orang senyum sendiri bahaya, Mbak. Iya. Itu ya, Mbak ya. Ya, terus sebelumnya memang tidak anjurkan dalam agama. Senyum itu sehat, ya. Semuanya itu sehat. Wong metentengnya, wong pegel, wong seneng, wong gembira. Iya, betul. Ada pepatah juga Mbak mengatakan dalam sebuah statementnya kalau wong kelek merengut kena seteruk. Ya kita ya berdoa yang Maha Kaya, harus tersenyum ya. Harus gembira ya. Gembira. Untuk menggerakkan mulut itu. Ngomong-ngomong tentang pondoknya Mbah Maruto ini, ada berapa santri yang sudah meluluskan dari pondoknya Mbah?
Ya ini seadanya aja ya, saya memberitahu ya ceramah. Sementara 3 ini. Iya, iya, kadang-kadang ya kadang-kadang ya tambah total Jumat ya lumayan lah. Apa kegiatan di pondok ini lah utamanya? Ya sebenarnya terutama salat waktu jamaah, salat wajib jamaah itu saya utamakan, salat wajib kan usaha nambah nanti kitab suci Al-Qur'an diperdalam gitu. Karena bagaimanapun juga kitab suci Al-Qur'an itu memberi syafaat pertolongan baik di dunia atau di akhirat. Yang membaca kitab suci Al-Qur'an dibaca untuk mengikuti terus yang nanti ya. Kalau memang sudah memang ada rezeki ya sedekah, sedekah pembebas api neraka. Puasa terutama puasa Ramadan wajib, puasa sunnah saya katakan tadi Senin Kamis tanggal 13, 14, 15 puasa fit puasa itu sebagai tameng kita pager dan sekaligus hubungan kita puasa itu sama yang menjelaskan dan sama Gusti Allah yang mengetahui itu langsung dari Gusti Allah yang Maha Kuasa itu gak terus lainnya ya gue sedekah sedekah bisa mampunya lah soal itu bebas api neraka. Ngomong-ngomong tentang spiritual, Mbah Maruto ini sudah mendalami lebih dalam. Artinya tentang amalan-amalan dalam agama Islam itu sejatinya kembali kepada manusia sendiri ya, Mbak. Iya, kembali sendiri ya. Artinya Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita, justru kita sendiri yang membutuhkan. Jadi Allah nggak butuh kita ya. Kita yang butuh Allah. Ya betul. Jadi ketika orang itu melakukan sholat, sembahyang itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Bukan agar Allah itu semakin seneng, enggak ya, Mbak? Nah kita ya sudah dikatakan tadi yang membutuhkan kita. Nah Allah sendiri menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wa inna budun. Gusti Allah menciptakan jin dan manusia dosanya beribadah pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi katanya cara Islam ya 5 waktu itu kewajiban kita. Sudah katakan tadi lainnya itu kita untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan cara thayyiban halalan yang baik. Bila perlu ya saya katakan tambah sholat ganjaran tambahan, ada sholat sunat lah. Katakan tadi ya tahajud, witir, ya sunat diikuti rawatib tadi. Ya terutama yang ya bila perlu kita berpuasa lah. Kemis tambahan puasa 9 Kemis, puasa wajib Ramadan. Yeah. Asabit. Ini ngomong-ngomong tentang pengalaman Mbah Maruto selaku seorang pendidik, seorang guru, kesannya apa? Senang sekali didik itu. Saya suka sekali soal apa mengajarkan satu ilmu, walaupun kita hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim katanya loh, itu kan kata ganjarannya itu yang menjalankan yang sama mengajar itu sama. Oh, mantala ala khairin. Ya, Kalau mislu ajri fa'il. Nah, itu ganjarannya itu sama. Contoh kebaikan maka orang lain akan mengerjakan dan mendapatkan pahala. Sejak itu pun tidak dikurangi. Baik di dunia di akhirat. Tapi ngomong pahala dan dosa itu kan ngomong tentang sebuah reward lah ya, reward kepada manusia. Ketika manusia itu menjalankan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Pula gitu ya. Berarti antara pahala dan dosa itu sebenarnya eksistensinya bagaimana bentuknya itu sendiri dalam kehidupan nyata ini, Mbak? Kehidupan nyata ini yang penting kita itu mengajarkan yang baik-baik, insya Allah itu pahala. Mengajarkan yang jelek-jelek, ya itu balasannya juga jelek. Itu pun yang beritahu jelek, yang menjalankan film jelek, itu kita jelek kabeh. Jadi kita mengajarkan yang baik-baik biar kita itu dapat pahala. Ya semampunya kita sebagai manusia kan sempurna nggak ada, sebenarnya Gusti Allah yang Maha Kuasa.
Nek cara Islam ya penebus dosa salat 5 waktu, sedekah, puasa. Tekankan terutama salat 5 waktu. Jadi kitab suci kan langsung mereka ngecam tidak melakukan salat 5 waktu dan wajib, tidak sampai nanti sampai akhir hayatnya, bahkan belum menjalankan, ancamannya di neraka sakor. Masalah kakum bisa karena apa sira kabeh ning neraka sakor kalau nami masolin aku dikek ning alam mati padha alam padang alam saya ora ngakoni salat lan durung lakoni kedikian mati. Cara Islam ngoten, cara agama liyane aku dhewe enggak mengerti. Jadi masalah sholat ini ditekankan ya. Pokok utama Dalam kehidupan. iya, mau kitab suci ya langsung. Wajib lah ya. Ya waktu ini sudah ditentukan. Diutamakan awal, kalau diutamakan misalkan ke awal waktu, enggak awal waktu mendem pertengahan, bahkan akhir tak waktu orang lakon dosa. Cara Islam kitab suci Al-Quran langsung Al-Mudaththir ayat 1, ayat 34 atau 33. Jadi intinya swarga neraka ini kerjakanlah sendiri. Intinya gitu loh. Jadi timbal balik dari setiap apa yang kita perbuat akan kembali kepada manusia itu Ya, sendiri. Pama yakmal miskolan dari sejarah benda elek senajan rambut pinorosa Gusti Allah tetap roh semono uga benda apik senajan rambut pinorosa Gusti Allah tetap roh. Langsung kitab suci Pak ora kados-kados Kanjeng Nabi. Man solika man minta apa amal baline awakmu dhewe Allah taala lamun to kowe sowan mendengar salam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung kitab suci ora terkades ini. Kitab suci Al-Quran dalam hal ini. Ngomong-ngomong tentang sholat ya. Dalam kegiatan kita setiap hari kan kita melaksanakan perintah Tuhan, sholat ini kan dianggapnya biasa sepele. Tapi dalam setiap gerakan sholat itu memberikan lambang ya. Gerakan syukur, gerakan tumakninah, dan gerakan kesabaran. Jadi kemudian ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Itu bagaimana sebenarnya? Sholat itu apa menjadi penolong? Ya, sholat itu kan di hadapan langsung antara manusia dengan Allah yang Maha Kuasa. Atau sebagai ya pelindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya memang kitab syariat sudah menyebutkan. Anda sebutnya waktu sebenarnya sholat itu memangnya sudah abad. Nah, kecuali